Hai, balik lagi di sharing time bareng aku, Istihani. By the way, di video kali ini aku bakalan sharing hal yang pro dan kontra akhir-akhir ini mengenai gaya hidup yang hemat versus gaya hidup yang pelit. Istilah kerennya saat ini yaitu frugal living. Kenapa frugal living itu sering disebut dengan pelit? Mari kita bahas setelah ini. Siapa bilang hemat itu sama dengan pelit? Dengan gaya hidup frugal living, kamu bisa menekan pengeluaran secukupnya. Tertarik menjalani gaya hidup ini? Aku punya beberapa tipsnya nih buat kalian. Tapi sebelumnya langsung aja kita bahas dulu apa sih itu frugal living? Frugal living adalah sebuah gaya hidup yang menekankan kesadaran alias mindfulness saat mengeluarkan uang. Banyak orang yang menyamakan gaya hidup ini dengan pelit, padahal keduanya antara frugal living dan juga pelit itu berbeda loh. Lantas apa perbedaan frugal living versus pelit? Yang pertama, mempertimbangkan nilai dari barang versus kalau ada yang murah dan gratis kenapa harus bayar. Orang yang pelit seringkali takut membeli sesuatu. Nah, ketakutan itu mendorong pembelian barang yang cenderung sangat murah. Padahal barang murah tersebut punya kualitas yang buruk. Nah, beda halnya dengan penganut gaya hidup frugal living. Bagi mereka, membeli barang mahal bukanlah sebuah masalah. Namun, barang tersebut haruslah punya kualitas baik dan sedang benar-benar kita butuhkan. Dengan kata lain, orang yang menganut gaya frugal living ini bukan hanya mengincar barang murah, tapi juga mempertimbangkan nilainya. Misalnya, apakah barangnya itu benar-benar bagus dan akan tahan lama. Selain itu juga, mereka memakainya semaksimal mungkin agar tetap menghasilkan atau produktif tentunya ya. Perbedaan yang kedua yaitu mengeluarkan uang ketika dibutuhkan versus tidak mau mengeluarkan uang sama sekali. Seseorang yang menerapkan frugal living mau mengeluarkan uangnya ketika benar-benar dibutuhkan. Sedangkan orang yang pelit tidak ingin mengeluarkan uang sama sekali. Contohnya aja ya teman-teman, ketika diajak makan di luar, orang-orang pelit lebih memilih untuk menolaknya dan lebih baik makan di rumah aja walaupun restorannya itu terbilang murah gitu. Nah, sementara orang yang menganut frugal living ini masih mau menerima ajakan sesekali, setidaknya itu seminggu sekali atau sebulan beberapa kali untuk mereka tetap bersosialisasi gitu. Selain itu juga makan di luar bersama teman menjadi ajang untuk hiburan atau menghibur diri bagi mereka. Next, kita bahas manfaat dari frugal living. Manfaat frugal living yang pertama yaitu hidup akan lebih hemat tentunya. Nah, dengan belanja lebih mindful, kamu bisa menghemat banyak uang loh. Sebab pengeluaran impulsifmu banyak yang ditekan. Tak hanya itu, kamu juga cenderung akan memilih barang yang berkualitas tinggi meskipun agak mahal ketimbang yang murah tapi tidak berkualitas gitu. Nah, barang tersebut akan lebih awet. Jika dihitung-hitung, ini bakalan lebih hemat daripada terus-terusan membeli barang murah karena berkali-kali rusak kayak gitu. Nah, manfaat yang kedua yaitu baik untuk lingkungan. Kenapa? Frugal living ini bisa membuatmu punya lebih sedikit barang karena pengeluarannya itu ditekan, jadi kita membeli barang itu secukupnya dan kita gaya hidup seperti ini itu baik untuk lingkungan. Barang yang tak terpakai jadi lebih sedikit, tak banyak. Nah, ini tentu baik karena barang-barang tersebut seringkali berakhir di tempat pembuangan. Padahal produksi sebuah barang membutuhkan banyak
energi. Salah satunya adalah bensin yang dipakai untuk transportasi barang tersebut. Itulah mengapa ketika tak punya banyak barang, kamu melakukan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Manfaat yang ketiga yaitu lebih banyak uang yang ditabung dan diinvestasikan. Dengan kata lain, semakin sedikit uang yang kamu habiskan, akan semakin banyak pula uang yang bisa kamu simpan. Dengan begitu, tujuan atau target finansial kamu akan segera tercapai tentunya ya teman-teman. Nah, makin tertarik hidup secara frugal living ini? Nah, agar makin lancar, yuk pakai tips-tips frugal living yang akan kita bahas selanjutnya. Tips yang pertama yaitu atur budget makanmu. Pertama-tama atur budget makananmu. Kalau bisa coba menghemat dengan masak sendiri, sebab masakan sendiri hampir selalu lebih murah daripada makanan yang dibeli. Apalagi misalkan kita makan di restoran yang mahal, sering-sering kayak gitu, itu akan lebih boros ya teman-teman. Nah, sesekali membeli jajanan atau makan di luar boleh-boleh aja, misalnya berlakukan aturan makan di luar hanya saat weekend atau 1 minggu sekali, seperti itu. Nah, yang kedua, manfaatkan diskon untuk beli barang pokok. Tips gaya frugal living ini yaitu berkaitan dengan diskon. Ingat ya teman-teman, diskon ini dipakai untuk berbelanja kebutuhan pokok seperti tisu, sayur, sabun mandi, dan lain-lain. Nah, hati-hati, diskon ini bukanlah untuk pembelian atau belanja secara impulsif. Untuk mencegah hal ini, kamu bisa membuat daftar belanja atau list daftar belanja yang prioritas ya teman-teman, yang begitu dibutuhkan. Tips berikutnya yaitu evaluasi langganan konten atau tontonan kita. Sadar atau tidak, langganan tersebut, streaming itu bisa menjadi sumber bocor halus. Memang harganya itu tak seberapa, tapi karena dibayar secara terus-menerus, otomatis uang juga akan keluar dari dompet kita. Tips selanjutnya yaitu pakai barang yang berkualitas. Saat membeli barang, fokuslah pada nilainya, bukan cuma harganya ya teman-teman. Apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan? Selain itu, apakah kualitasnya memang benar-benar bagus dan tahan lama gitu. Misalnya kamu ingin membeli laptop, ada merek A yang berharga 20 juta serta merek B yang harganya cuma 5 juta aja. Dan yang B itu tentunya lebih murah, akan tetapi spesifikasinya kurang mumpuni serta bahannya itu mudah kotor dan rusak. Sementara itu merek A punya spesifikasi yang lebih tinggi, build quality-nya juga lebih baik dari yang merek sebelumnya, sehingga barang tersebut lebih awet. Kalau memang dibutuhkan, para penganut frugal living ini akan membeli laptop merek A. Meskipun lebih mahal, laptop tersebut akan lebih awet ya teman-teman. Spesifikasinya juga membuat penggunaan laptop tersebut lebih produktif. Nah, tips berikutnya yang terakhir yaitu jalan-jalan di musim kerja atau weekday. Nah, kalau kamu hobi banget jalan-jalan, baik keluar kota maupun ke negara lain, coba pilih tanggal di mana orang jarang ambil cuti. Hindari peak season seperti hari raya atau hari libur nasional. Ambillah cuti di tengah-tengah minggu, misalnya, atau di bulan yang tidak ada tanggal merah sama sekali. Biasanya tiket-tiket akan lebih murah dan akomodasi lebih terjangkau, tentunya harga hotel dan lain sebagainya itu akan lebih murah ya teman-teman. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga informasi tentang frugal living ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita bersama ya teman-teman. Tentunya tetap selalu dukung channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. See you next video. Bye-bye.